Halo guys, kali ini Mimin bercerita tentang 10 tahun yang lalu. Dungeon dari sebuah game MMORPG tiba-tiba menyatu dengan dunia nyata. Dungeon dan monster muncul di seluruh dunia, dan para penyintas dikenal sebagai player. Kisah ini dimulai dengan protagonis yang mengatupkan giginya dan membanting tangannya dalam kemarahan. Nama protagonis adalah Amai Cleo dan dia adalah player pengangguran. Hari ini seluruh partinya dimusnahkan dan alasannya adalah sistem terus-menerus memperingatkannya tentang sesuatu yang tidak diketahui. Dan dia segera melihat kembali ketakutan dan terkejut ketika melihat monster besar dengan banyak tangan memelototinya. Sistem kembali memperingatkannya bahwa objek tak dikenal telah terdeteksi dalam game dan tingkat kemampuan spesies serta identitasnya tidak diketahui. Pertemuan ini akan mengubah semua takdir dari Leo. Kemudian dijelaskan sebuah game dirilis 10 tahun yang lalu dan kini telah menyatu dengan dunia nyata berubah menjadi Dungeon MMORPG. Dungeon dan monster telah muncul di seluruh dunia dan para penyintas dungeon ini sekarang dikenal sebagai player. 2 jam yang lalu, di zona yang tidak dapat dihuni yang disebut seorang pria berteriak pada mereka agar tidak bermalas-malasan jika mereka menginginkan bonus. Dia juga memerintahkan Leo, seorang pria berkacamata, untuk mempercepat langkahnya dan dengan cukup kesal menjawab baiklah. Salah satu dari pria itu bertanya kepada temannya mengapa mereka memiliki Leo, yang pengangguran dan tidak berpengalaman di party mereka, dan teman itu menjawab bahwa Leo cukup beruntung. Namun rupanya Leo yang mendengar percakapan mereka menjadi cukup marah. Kemudian dijelaskan keberuntungan Leo berasal dari dungeon yang unik, yang menyebar ke seluruh kota yang berpusat di Rumah Sakit Sacramento dan merupakan tingkat yang sangat berbahaya. Di saat itu Leo tahu bahwa bonusnya bagus tetapi karena tata letaknya rumit, dan kesulitan penyelesaiannya sangat tinggi tidak ada yang bisa menyelesaikannya, karena tampaknya dia juga tidak bisa menyelesaikannya tetapi dia berhasil melarikan diri dan menjadi player. Namun, dia tidak dapat membangkitkan jobnya dalam pekerjaan yang menentukan peran seseorang di dunia itu. Sehingga dia terjebak bekerja sebagai pemandu di sana selama bertahun-tahun. Kerja bagus semuanya, ucap seseorang yang menghampiri para player dan orang itu bernama Luka, seorang player dengan peringkat B. Lalu dia menyuruh semua orang untuk terus mencari di area tersebut. Kemudian dia bertanya kepada Leo tentang posisi mereka saat ini, dan Leo berkata bahwa mereka berada dalam posisi yang ideal. Lalu dia menjelaskan bahwa area antara pusat kota hanya memiliki monster yang lemah, dan kaya akan sumber daya sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan. Luka tersenyum dan menyarankan untuk pergi ke area tengah membersihkan dungeon sekaligus. Ini membuat Leo gugup karena dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya, tetapi Luka dengan percaya diri bersikeras untuk pergi ke dalam dungeon. Seperti yang Leo katakan pada Luka, bahwa dungeon unik bukanlah penjara bawah tanah berperingkat biasa dengan informasi tentang area pusat yang hanya berusia 10 tahun, tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikannya. Leo yakin mereka harus terlebih dahulu mengumpulkan data tentang monster di dalamnya. Namun secara tiba-tiba ada sebuah serangan dengan cepat menuju ke arahnya dan mengejutkannya. Dan saat ini lehernya telah dicengkram cukup erat yang membuat Leo tak mampu bergerak. Kemudian Luka dengan tegas menyuruhnya untuk memperhatikan bahwa mereka ada di sana untuk membersihkan ruang bawah tanah. Jadi Leo harus tetap diam dan harus melakukan pekerjaannya, sembari memanggil Leo sebagai pengangguran yang tidak berguna. Dengan berkeringat disertai rasa gugup Leo meminta maaf kepada Luka dengan terbata-bata, dan Luka akhirnya melepaskan cengkramannya sehingga Leo terjatuh. Lalu Leo berkata dia akan mengikuti perintah dari Luka, namun di dalam benaknya Leo berkata, bahwa dia akan mencari kesempatan untuk melarikan diri keluar dari penjara bawah tanah. Namun di saat bersamaan ujung pedang diarahkan ke wajahnya, dan Luka bertanya dengan serius apakah dia memiliki motif tersembunyi, dan jika Leo melakukan hal yang bodoh, dia seharusnya tahu apa yang akan terjadi padanya. Dengan tubuh yang gemetaran, Leo mengangkat tangannya dan setuju untuk memimpin jalan, dengan penuh kesadaran bahwa situasinya tidak terlihat bagus. Leo bergumam bahwa saat ini dirinya terlalu lemah, dan tidak mampu untuk melakukan apapun. Setelah itu kini semua player itu telah berada di pusat kota, dan Luka berkata bahwa menurutnya tempat itu sama saja dengan sebelumnya, dan dia tidak merasakan apapun dari tempat itu. Di sisi Leo hanya tersenyum tipis sembari berkata,
bahwa tempat itu merupakan sarang monster, dan dia berniat kabur jika memiliki kesempatan. Tetapi di saat bersamaan pemain lain berteriak, agar Luka melihat monster yang mendekat, dan kekuatan monster itu berada di rank B. Kini semua monster dengan jumlah yang cukup banyak itu mulai mengarah kepada Luka, dan player lainnya yang membuat mereka cukup khawatir. Lalu sembari mempersiapkan teknik apinya, Luka menyuruh mereka semua untuk tenang, karena monster itu hanya berada di rank B, dan itu sangatlah mudah baginya, sembari dia meledakkan semua monster yang menuju ke arah mereka. Di sisi Leo terlihat cukup takjub ketika melihat kekuatan Luka yang begitu kuat, namun di sisi lain dia merasa sangat iri, sembari dia berangan-angan jika dia bisa memiliki kekuatan seperti itu. Namun di saat bersamaan kemampuan deteksinya mulai aktif yang membuatnya cukup terkejut, dan merasa bingung akan hal itu. Dan di saat itu juga Leo merasakan kehadiran monster yang mulai mendekat ke arah mereka, dan dia pun segera memperingatkan Luka untuk segera pergi dari tempat itu, karena akan terjadi hal yang sangat berbahaya. Namun sebelum itu terjadi, tanah yang menjadi pijakan mereka perlahan retak, yang membuat semua player sekaligus Leo sangatlah terkejut dengan hal yang terjadi di sekitar mereka. Lalu di saat itu juga tanah itu pun akhirnya rubuh yang membuat semua player terjatuh ke dalam ruang bawah tanah yang lebih dalam. Lalu kini terlihat mereka semua telah berada di dasar reruntuhan, dan saat ini Luka tengah memegang kerah baju Leo, sembari menyalahkan Leo atas apa yang mereka alami saat ini. Tetapi Leo menjawab bahwa itu bukan kesalahannya. Lalu di saat bersamaan salah seorang player memberitahu Luka, bahwa ada seekor monster yang memiliki banyak sekali tangan berada di hadapan mereka. Dan di sisi Leo menyadari bahwa kemampuan deteksinya telah menghilang, sembari dia bertanya-tanya apa yang tengah terjadi. Kemudian Luka mendorongnya ke tanah mengakui prestasinya yang mengesankan, dan dia akan mengurus Leo nanti. Lalu monster itu berhenti, dengan jarak yang begitu dekat monster itu bertanya, apakah mereka ingin bermain dengannya? Salah satu player itu bertanya kepada Luka, apakah monster yang berada di hadapannya itu merupakan seorang bos monster. Di saat bersamaan sebuah notifikasi sistem muncul, yang memberitahukan jika mereka berhasil mengalahkan monster yang tidak diketahui itu, mereka akan mendapatkan hadiah yang menarik. Majulah, aku akan membuatmu menjadi abu, teriak Luka sembari mengarahkan energi apinya kepada monster itu. Namun di sisi Leo setelah menyaksikan serangan dari Luka, dia sangat terkejut karena menyadari monster itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan tempat itu. Di sisi player lain yang memperkirakan pasti monster itu masih berada di sekitar mereka. Lalu Luka mendesak semua orang untuk tetap waspada, dan mencari keberadaan dari monster itu. Namun tanpa sepengetahuannya, monster itu muncul kembali di belakang mereka. Monster itu kembali menyerang mereka dengan hanya bermain-main saja, yang artinya tidak ada yang istimewa dari player itu. Lalu para player memulai serangan mereka dengan serentak, namun monster itu dengan cepat menangkap beberapa dari mereka menggunakan tangan besarnya, dan melemparkan para player itu ke sebuah dinding dengan penuh kesenangan, yang membuat beberapa dari player itu terbunuh di saat itu juga. Di lain sisi terlihat Leo yang menyadari tidak ada informasi tersedia tentang monster ini, yang membuatnya bingung dengan apa yang terjadi di hadapannya saat itu. Namun secara tiba-tiba monster itu membanting tangannya di dekat Leo, dan meluncurkannya ke udara, hingga menyebabkan dia bertabrakan keras dengan dinding, dan dia pun jatuh ke tanah dengan dipenuhi luka. Setelah Leo mulai tersadar dia sangat terkejut ketika melihat monster itu, yang kini telah berada di depannya. Lalu monster itu mengaku bahwa dia mencium sesuatu yang familiar dari Leo, yang kini terlihat ketakutan dengan keringat dingin yang terus menetes dari tubuhnya, dan di saat itu juga monster itu berkata bahwa Leo adalah ayahnya. Lalu monster itu kembali bertanya, apakah Leo merupakan ayahnya? Leo terlihat cukup bingung dan menyadari bahwa ini tidak masuk akal sama sekali. Ketika Leo masih berpikir dengan sangat keras untuk mencerna kejadian yang dia alami saat ini, monster itu menasihatinya untuk Leo tetap tenang. Lalu Leo mempertimbangkan bahwa mungkin ada jalan keluar dari kesulitan ini. Namun di saat bersamaan monster yang memiliki nama Suzuko itu mengajaknya untuk pulang ke rumah, sembari pakaiannya yang mulai terbuka memperlihatkan mulut besar di perutnya, dan terus berkata mereka akan pulang. Suzuko dengan sangat bergembira berteriak bahwa dia sampai di rumah bersama ayahnya.
Di sisi Leo merenungkan bagaimana keadaan sampai pada titik ini, dan kini monster itu telah menangkapnya sambil tertawa, dan setelah itu memasukkannya ke dalam mulut yang berada di perutnya. Lalu Leo berteriak agar dia berhenti, dan mendengarkan ayahnya untuk melepaskannya. Namun Suzuko tetap melemparkannya ke dalam mulut besar itu, yang menyebabkan dia bertanya-tanya apakah ini akhir baginya, dan bagaimana dia akan mencapai tujuannya. Kini dia baru menyadari bahwa ini adalah cara terburuk untuk mati. Namun di saat kesadarannya mulai menghilang, secara tiba-tiba sistem telah muncul, sembari mengucapkan selamat kepada Leo karena telah membuka job tersembunyinya sebagai Dreadcapper. Lalu perlahan Leo membuka matanya, dan memeriksa tangannya sehingga dia menyadari bahwa belum termakan. Dan kini dia mulai melihat sekelilingnya, yang seketika itu membuatnya sangat terkejut karena kini dia masih hidup. Lalu Leo bertanya-tanya karena kini dia berada di dalam rumahnya, yang saat itu menunjukkan waktu pukul 5 sore. Dan entah bagaimana bisa dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa 10 tahun yang lalu. Sembari tersenyum dia berkata, bahwa sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk mengulang hidupnya jika dia mati. Lalu Leo pun bersorak gembira karena percaya doanya telah terkabul, dan kini kehidupan barunya telah dimulai. Namun di saat dia tenggelam dalam pikirannya, tanpa disadarinya, sesuatu muncul di belakangnya, dan perlahan-lahan muncul seekor monster dari kehidupan sebelumnya sembari memanggilnya sebagai ayah. Yang seketika itu membuat Leo sangat terkejut, hingga menyebabkan dia jatuh ke tanah. Lalu monster dengan nama Suzuko itu menyebutkan bahwa perutnya saat ini tengah kosong, yang membuat Leo cukup kebingungan dan cemas tentang apa yang akan terjadi padanya. Sehingga membuatnya berkeringat dingin dan dia sangat ketakutan karena berpikir akan dimakan lagi oleh Suzuko. Lalu di saat bersamaan Suzuko mengulurkan tangannya meraih tubuh Leo, dan setelah itu menjilatnya sembari bertanya tentang makan malam apa yang akan mereka makan untuk malam ini. Lalu Suzuko berkata, begitu dia lapar, dia akan meminta makanan kepada ayahnya yaitu Leo. Dan di saat itu juga dengan sangat terburu-buru Leo segera berlari untuk mengambil sesuatu, dan meyakinkan monster itu bahwa dia akan membuatkannya sesuatu untuk dimakan. Lalu dengan senyum manisnya Suzuko menyetujui apa yang dikatakan oleh Leo. Kini beberapa saat telah berlalu, dan Suzuko bertanya kepada Leo tentang apa yang berada di depannya, sembari mengamati banyak ember yang berisikan ayam goreng. Lalu Leo mengatakan kepada Suzuko bahwa makanan itu semua untuknya. Dan dia dengan senang hati memeluk Leo dengan penuh rasa sayang sembari menyatakan rasa cintanya kepada Leo, yang seketika itu meninggalkan pertanyaan di dalam benak Leo sembari bertanya-tanya apakah itu adalah mimpi. Lalu Suzuko meraih sepotong ayam, dan langsung memasukkan ayam itu ke dalam mulutnya untuk dimakan, dan Suzuko pun terus memakannya sembari berkata bahwa itu sangatlah enak. Sementara itu Leo terlihat tengah sibuk mengakses sistem, sembari berpikir bahwa memberinya makan mungkin akan membuatnya kenyang, dan dapat memenuhi keinginannya. Lalu ketika Leo melihat statusnya di dalam sistem, dia cukup terkejut ketika menemukan bahwa dia kini telah memiliki job yang disebut dengan Dreadcapper. Lalu Leo menyadari bahwa itu merupakan job yang unik, sembari dia bertanya-tanya apakah dia telah melakukan awakening karena Suzuko. Lalu sistem memberitahunya bahwa Suzuko adalah bos peringkat B, yang digambarkan sebagai monster zombie yang rusak, dan kondisinya saat ini belum terpenuhi, sehingga kemampuannya belum lengkap dan jika dia bisa memangsa monster dia akan mendapatkan kemampuan monster itu 30%. Dan juga jika kondisinya telah terpenuhi, player dapat mengontrol Suzuko sepenuhnya, yang membuat Leo merasa cukup senang karena dapat mengontrol Suzuko. Namun ada hal lain yang diberitahukan oleh sistem. Jika tingkat kelaparan telah mencapai 50% dalam keadaan seperti itu, Suzuko akan mengkonsumsi makhluk hidup apapun tanpa membedakan teman ataupun lawan. Kini sistem kembali mengungkapkan bahwa Suzuko kini berada di kondisi kelaparan yang terus-menerus, yang membuat Leo bertanya-tanya apakah makanan normal cukup untuknya. Lalu sembari menepuk kepalanya Leo berpikir untuk mengenal Suzuko lebih dalam, dan untuk itu sekarang dia perlu menjaga suasana hatinya tetap baik. Lalu Leo juga berkata akan mengizinkan Suzuko untuk makan sepuasnya, dan di dalam benaknya dia berpikir untuk bertindak sebagai ayah yang penuh perhatian, untuk menyempurnakan kondisi Suzuko, dan ketika itu telah terpenuhi membersihkan ruang bawah tanah akan menjadi hal yang sangat mudah baginya.
Terlebih lagi Leo juga telah membayangkan mereka yang pernah meremehkannya di masa lalu dan akan membalas tindakan mereka semua. Namun di saat bersamaan, terlihat Suzuko yang merasa malu karena tidak percaya bahwa ayahnya berperilaku sangat baik kepadanya. Di sisi Leo terlihat kebingungan dengan apa yang telah terjadi di hadapannya, dan di saat itu juga dengan sangat erat Suzuko memeluk tubuh Leo, sembari mengungkapkan kebahagiaannya dan berjanji untuk menjadi gadis yang baik. Namun kini Leo dikejutkan dengan sebuah aura yang mulai dirasakan olehnya, dan siaran TV pun mulai menghilang dari dalam rumahnya. Lalu dia segera berlari untuk melihat keluar jendela, dan betapa terkejutnya Leo disertai dia tidak bisa percaya ketika menyaksikan sebuah cahaya hijaunya muncul dari bawah tanah hingga mencapai langit menyelimuti seluruh bumi. Dan Leo sangat mengenali pemandangan itu yang merupakan kemunculan penjara bawah tanah, yang bernama hutan hitam yang lebih cepat dari kehidupan sebelumnya. Dan di saat bersamaan dan dengan sangat tiba-tiba sebuah monster yang memiliki banyak mata keluar dari bawah tanah, yang seketika itu membuat Leo sangat terkejut sekaligus berteriak ketakutan. Dan sistem memperingatkannya bahwa hutan hitam telah terwujud, lalu Leo berdiri di sana sembari masih terkejut menatap monster yang berada di hadapannya, dan di saat itu Suzuko tiba-tiba muncul di sampingnya. Dan dengan sangat marah mengeluarkan auranya sembari berteriak dengan sangat keras meminta monster itu menyingkir dari hadapannya. Dan di saat itu juga monster itu menghilang dengan sangat cepat dari hadapan Leo. Dan sistem menunjukkan bahwa Leo kini telah terbebas dari monster bola mata itu. Setelah itu Suzuko sembari bermain-main, dia segera mengangkat tubuh Leo sambil berseru bahwa ayahnya itu hanya miliknya seorang. Kemudian Leo segera berteriak dengan cukup kencang agar Suzuko segera menurunkan dirinya. Lalu Suzuko segera menurunkannya sembari bertanya, apakah sudah waktunya untuk makan? Dan Leo mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyiapkan sesuatu. Namun di saat bersamaan ada sebuah getaran, yang membuat Leo bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Kemudian Leo merasakan sensasi menyakitkan di kepalanya. Dan di saat bersamaan sistem memperingatkannya bahwa monster aneh yang terkurung telah terdeteksi, dan hutan hitam kembali aktif, dengan tingkatan hutan hitam yang juga meningkat. Dan di saat itu Leo kembali dikejutkan sembari bertanya-tanya apa arti kutukan dari notifikasi sistem itu. Lalu sistem mengungkapkan bahwa jika hutan hitam tidak diselesaikan dalam waktu 72 jam, dia akan terkurung secara permanen di dalamnya. Tiba-tiba sesuatu muncul dari bawah tanah, dan terlihat sebuah akar yang mulai membentuk pohon monster, dan mereka menggeram dengan memunculkan aura yang begitu menakutkan. Kini terlihat Leo yang mulai panik di dalam situasi yang membingungkan, terutama karena dia bahkan belum selesai berurusan dengan Suzuko. Namun di saat bersamaan Suzuko berkata, bahwa di depannya terdapat sebuah makanan yang enak, dan dia pun segera melesat dengan cepat menuju monster pohon yang telah berada di hadapannya. Kemudian dia memasukkan salah satu monster itu ke dalam mulutnya, dan tanpa henti Suzuko terus-terusan membantai sekaligus melahap para monster itu untuk memenuhi rasa laparnya. Kemudian sistem menunjukkan kepada Leo bahwa dia memperoleh poin pengalaman yang diberikan oleh sistem karena Suzuko telah memakan monster dengan durasi waktu 20 menit. Kini Leo mulai menyadari bahwa dia dapat memuaskan rasa lapar dari Suzuko dengan memakan monster, dan sistem menunjukkan bahwa tingkat rasa lapar dari Suzuko sekarang telah pulih sepenuhnya. Leo berpikir bahwa dia perlu mengatasi kutukan itu, karena sesuatu seperti itu tidak ada di masa lalunya. Kini Leo juga mengingat bahwa dia seharusnya berada di kota yang ditinggalkan yaitu di kota Sakurada, bukan di hutan hitam kota Nauru. Perbedaannya adalah kini Suzuko ada di sini bersamanya. Di saat bersamaan Suzuko bertanya, apakah kamu menginginkannya sembari menawarkan sebuah monster kepada Leo, tetapi dia langsung menolaknya, dan meminta agar Suzuko menikmatinya sendiri. Kini Leo mulai merenungkan apakah penjara bawah tanah itu akan menghilangkan Suzuko, yang berarti mencoba menghilangkan pemiliknya, yaitu dirinya melalui kutukan. Dia menyadari bahwa dalam waktu 72 jam dia harus melakukannya, melarikan diri atau mungkin menyelesaikan penjara bawah tanah itu. Tetapi Leo masih bertanya-tanya bagaimana dia dan Suzuko menangani hutan monster sebesar itu. Di saat bersamaan Leo tidak menyadari tanah di dekatnya retak secara tiba-tiba, dia mendengarkan sesuatu dan terkejut, ketika menemukan banyak monster yang mulai mendekatinya. Namun di saat bersamaan Suzuko mengaktifkan Wild Compression,
untuk menangkis semua serangan monster yang menuju arah Leo. Lalu Suzuko menangkap semua monster itu menggunakan banyak tangannya, yang membuatnya merasa sangat senang, dan terlihat Leo yang juga telah diselamatkan oleh Suzuko, sembari bertanya apakah ayahnya baik-baik saja. Lalu Leo meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, dan memuji Suzuko karena melakukan pekerjaan dengan baik. Namun kini pandangan Leo tertuju kepada Suzuko, yang telah menyerap keterampilan dari monster yang bernama Kyo itu, yang membuat monster itu perlahan bersinar. Dan di saat itu juga Leo merasa cukup terkejut, dan memperingatkan Suzuko untuk segera menghindar. Dan seketika itu terjadilah ledakan besar, yang menyebabkan gedung apartemen Leo hancur sangat parah. Tak terasa 24 jam telah berlalu dengan cepat, setelah hutan hitam terwujud di kota Naru. Kini terlihat Luka mencoba meyakinkan warga untuk tidak takut, dan dia mengaku mengetahui kelemahan dari monster itu, dan dia juga berkata bahwa dia merupakan beta tester dengan rank B, dan setiap orang harus mengikuti perintahnya untuk menghabisi monster itu. Namun di saat bersamaan sebuah gedung telah runtuh, panik pun terjadi dan orang-orang melarikan diri sembari berteriak meminta tolong. Di sisi Luka sangat terkejut ketika melihat Kyo berperingkat 2 yang menuju ke arahnya. Semua orang berteriak bahwa itu merupakan monster yang berbeda dari sebelumnya. Namun sebelum terjadi kepanikan, Luka mencoba menenangkan situasi dengan menjelaskan bahwa ada cara untuk menghadapinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak kepada seorang player yang berada di atas gedung. Lalu seseorang melompat dari atas gedung, dan menyerbu ke arah para monster itu dengan secepat kilat, yang membuat monster itu terbunuh, sekaligus menghancurkan area sekitarnya. Ketika debu mereda, seorang wanita berdiri di atas monster Kyo yang telah terbunuh itu, dan wanita itu bernama Hayashi Miki, yang merupakan player rank F. Setelah itu Luka kembali berteriak untuk membangun kepercayaan diri semua warga, agar mengikuti perintahnya demi kemenangan yang mudah. Kini orang-orang bersorak bersyukur bahwa monster Kyo itu sudah terbunuh, sembari menyoraki Miki yang telah menyelamatkan mereka. Di sisi Miki baru menyadari bahwa Luka merupakan orang yang pintar untuk menghasut orang, dan dia tidak percaya bahwa dia baru mengenal Luka selama sehari ini. Lalu Miki mengingat saat dia terpojok oleh monster Kyo di sebuah gedung, dan di saat itu Miki telah diselamatkan oleh Luka, sembari dia menanyakan siapa pria di depannya, dan mengapa dia membantunya. Luka menjelaskan bahwa dia mengumpulkan para player untuk membersihkan ruang bawah tanah, dan menganggap seorang seperti Miki sangatlah berharga. Lalu Luka memperkenalkan dirinya sebagai penguji beta dan bertanya kepada MKI apakah dia tertarik untuk menjadi pahlawan bersamanya, namun Miki cukup ragu karena dia tidak dapat membayangkan orang biasa seperti Luka bisa menjadi pahlawan. Miki juga memperhatikan bahwa itu adalah penjara bawah tanah peringkat F, dan para monster itu menjadi lebih kuat, yang membuatnya merasa resah tentang kemudahan untuk membersihkannya seperti kata Luka. Kini beralih di lain sisi, terlihat Suzuko yang menyarankan bahwa di atas pohon itu menyenangkan, dan dia bertanya kepada Leo, apakah mereka bisa melakukannya sekali lagi. Tetapi Leo menjawab bahwa dia sudah cukup bersenang-senang, namun Leo juga menyadari bahwa Suzuko telah menyelamatkannya, tapi jika terus begini, dia mungkin akan mati. Di saat bersamaan Leo mendengar Luka berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, jika mereka ingin menyelesaikan dungeon, mereka harus mengikuti perintahnya. Ketika melihat Luka dari 10 tahun awal, Leo menyadari bahwa Luka masih seorang pemula, yang pada saat itu merupakan seorang player muda yang bertalenta. Lalu Leo menganggap bahwa bekerja sama dengan Luka untuk membersihkan ruang bawah tanah mungkin bukan ide yang buruk. Mereka merasakan getaran yang kuat, dan Leo dengan cemas bertanya kepada Suzuko, dan Suzuko menjawab bahwa itu adalah makanan ringan untuknya yang terlihat sangat enak. Terlihat Leo yang tidak percaya ketika melihat monster Kyo tengah merangkak ke atas pohon mendekatinya. Di sisi lain terlihat semua orang dibingungkan oleh pohon-pohon yang aneh, yang menurut mereka tengah bergerak. Di sisi Miki berpikir bahwa warga bereaksi berlebihan tentang kejadian itu, dan Luka memperingatkan bahwa segala sesuatu di hadapannya tidak terlihat baik. Kemudian mereka mengamati pohon itu yang perlahan-lahan patah, lalu Luka segera memanggil Miki, sembari berteriak agar dia segera lari, sayangnya pohon itu tumbang sebelum dia bisa melarikan diri. Kini asap bekas pohon tumbang itu perlahan menghilang,
dan Leo menyadari bahwa dia masih hidup dan merasakan sensasi lembut pada tubuhnya. Namun di saat bersamaan terlihat Mickey yang cukup kesal, sembari memanggilnya sebagai kutil tikus, dan memperingatkannya untuk berhenti bergerak. Dengan penuh ketakutan, Leo mengklaim itu hanya kecelakaan kecil, dan Mickey segera menarik tubuh Leo keluar dari dadanya, sembari menanyakan apakah Leo telah terjatuh dari pohon besar itu. Dengan sedikit keberanian, Leo mencoba menjelaskan bahwa itu adalah suatu kebetulan karena dia berada di dekatnya. Namun tanah tempatnya dan Mickey berpijak tiba-tiba kembali bergetar, sembari terdengar sebuah teriakan dari dalam tanah itu, yang membuat Mickey mempertanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi beberapa saat kemudian Suzuko muncul di depan mereka, dan mengumumkan bahwa dia telah menemukan ayahnya, yang seketika itu mengejutkan mereka berdua yang melihatnya. Lalu Leo hendak mengambil tindakan untuk mendekati Suzuko, tetapi Mickey lebih dulu mengaktifkan kekuatannya, sembari menyatakan bahwa dia akan menangani situasi ini, dan melindungi Leo dari monster dengan menyatakan bahwa pahlawan tidak akan lari dari bahaya. Kini Leo merasa bingung dengan apa yang diucapkan oleh Mickey. Setelah itu terlihat Mickey yang sudah menyelesaikan tekniknya, dan langsung melompat ke arah Suzuko yang terlihat juga kebingungan. Kemudian Mickey terlihat telah membentuk sebuah perangkap yang kini telah mengurung Suzuko. Namun di saat bersamaan Leo meneriakkan peringatan untuk waspada, yang seketika membuat Suzuko terkejut. Di sisi Mickey mengira dia telah menemukan sebuah celah dari monster di depannya, dan dia pun segera menyerang ke arah monster itu. Namun ketika Mickey mendekati Suzuko, dia langsung tertampar dengan cukup kuat oleh tangan Suzuko, yang membuatnya terlempar cukup keras membentur dinding. Di sisi Suzuko dengan penuh semangat bertanya kepada Leo apakah dia mengkhawatirkannya. Dan dengan senyum kecilnya Leo berkata bahwa dia tidak khawatir tentang Suzuko, dan Leo segera bergegas menghampirinya Mickey yang telah terjatuh, sembari menanyakan apakah dia baik-baik saja, dan berharap dia tidak mati. Setelah mendekati Mickey akhirnya dia lega, saat mengetahui bahwa Mickey hanya tidak sadarkan diri. Terlihat Leo menggaruk kepalanya memikirkan apa yang harus dilakukannya, dan Suzuko malah bertanya, apakah dia boleh memakan Mickey? Tetapi Leo dengan tegas menyuruhnya untuk tidak memakan orang. Lalu dia dengan hati-hati mengangkat Mickey sambil berpikir, bahwa jika Leo mengingat dengan benar, dia adalah seorang ahli dari pihak Luka, dan jika Leo mempertimbangkan untuk menyelamatkannya, mungkin Luka akan membiarkannya untuk bergabung dengan partinya tanpa masalah. Namun dia menyadari bahwa itu tidak akan berhasil, jika mereka mengetahui tentang Leo yang menerima bantuan dari Suzuko. Lalu Leo bertanya kepada Suzuko apakah dia bisa menyembunyikan wujudnya, dan Leo berjanji akan mentraktirnya sesuatu yang lezat jika Suzuko berhasil dengan baik. Demi mendapatkan makanan yang enak, dengan penuh semangat Suzuko menyetujuinya, dan segera menghilang di hadapan Leo. Lalu Leo dengan manis memberitahunya bahwa dia akan mencarikan camilan untuknya, jadi dia harus menjadi gadis yang baik. Dan di saat bersamaan notifikasi sistem menunjukkan kepadanya, bahwa efek kutukan telah melemah secara signifikan, sehingga Leo menyadari bahwa kutukan itu melemah, mungkin karena Suzuko telah disembunyikan. Lalu Leo merenungkan situasinya dengan berpikir, bahwa jika itu masalahnya dia akan menuntut Suzuko agar tetap bersembunyi, dan menyuruh Luka menemukan bosnya, kemudian setelah itu mengeluarkan Suzuko untuk mengalahkan bosnya. Beberapa saat kemudian Mickey telah terbangun, dan kembali duduk dengan merasakan kepalanya yang terasa sakit. Lalu Leo meyakinkannya bahwa Mickey sudah terbangun, dan berkata dia sungguh lega ketika melihat Mickey baik-baik saja. Kemudian Mickey bertanya tentang apa yang terjadi dengan monster yang menyerang tadi. Lalu Leo mengatakan kepadanya bahwa monster itu kabur ke suatu tempat berkat bantuannya. Setelah itu Leo dengan hormat berterima kasih, sembari memanggil Mickey sebagai kakak perempuannya, yang seketika itu membuat Mickey merasa cukup kebingungan, karena dia mengakui bahwa tidak mengingat semuanya dengan jelas. Tetapi di saat bersamaan Mickey menyadari bahwa tempat itu cukup berbahaya, dan di sisi Leo tersenyum sembari berpikir, bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Lalu Mickey menanyakan siapakah nama pemuda di hadapannya itu. Karena merasa mereka akan mencari tahu tentang Suzuko, Leo memutuskan untuk menggunakan nama palsu, dan untuk saat itu dia memperkenalkan dirinya sebagai Himajin, dan kemudian Leo menanyakan siapakah nama kakak perempuan itu.
Lalu Mickey mengungkapkan bahwa nama dia sebenarnya adalah Hajime Mickey, dan meminta Leo untuk memanggilnya sebagai Mickey. Lalu Mickey menjulurkan tangannya kepada Leo, dan Leo pun menerimanya sembari berkata, bahwa dia senang bertemu dengan Mickey. Ketika Leo dan Mickey berjabat tangan, terlihat Suzuko yang cukup terkejut karena dia merasakan sensasi yang akrab dari dalam tubuhnya. Lalu Leo secara diam-diam memanggil Suzuko, dan memerintahkannya untuk mengikuti mereka diam-diam, sehingga mereka dapat menemukan makanan yang lezat, dan Suzuko pun menyetujuinya tanpa ragu. Di sisi Mickey kembali mengingatkan Leo, untuk tidak berpisah dengannya, dan Leo pun meyakinkannya bahwa dia akan tetap dekat dengan Mickey. Kini hari telah berganti malam, di sebuah bangunan terlihat Luka yang telah berada di sana untuk menerima laporan misi, dan bertanya tentang kemajuan tim 3 dan 4 dalam menemukan Mickey. Kemudian seseorang anggota tim melaporkan bahwa mereka masih mencarinya. Lalu Luka bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Mickey. Kemudian Luka berteriak dengan keras, agar semua orang bergegas dan menemukan Mickey, karena dia mengakui bahwa tanpa Mickey, seluruh kelompok mereka tidak mungkin bisa melakukannya. Kemudian anggota tim mulai meyakinkan Luka bahwa mereka pasti akan menemukannya, dan meminta agar Luka lebih tenang. Namun kenyataannya Luka lebih peduli pada Mickey, daripada semua orang yang berada di sana. Namun secara tiba-tiba Mickey telah memasuki gedung bersama dengan Leo, dan menyapa Luka, yang membuat Luka langsung berdiri dan sangat bergembira. Dan dengan hangat Luka menyambut kedatangan Mickey kembali. Lalu Luka bertanya kepada Mickey, apakah anak laki-laki di sebelahnya adalah adik laki-lakinya, tetapi Mickey mengatakan bahwa dia bukan saudara laki-lakinya. Di sisi Suzuko terlihat cukup terkejut, karena yang mengetahui keberadaannya hanyalah ayahnya, yaitu Leo. Kemudian Leo mulai memperkenalkan dirinya kepada Luka sebagai Himajin sembari menyembunyikan identitas aslinya. Di dalam pikirannya, Leo menyiratkan bahwa sudah lama sejak mereka tidak bertemu. Lalu Leo bertanya kepada Luka, apakah dia bisa bergabung dengan partinya, dan Luka menyambutnya dengan mengatakan, dia bisa bergabung karena dia bersama Mickey. Namun Luka mau tidak mau menganggap wajah Leo sangat menyeramkan, sehingga menimbulkan kecurigaan di benaknya, untuk mempelajari lebih lanjut tentang identitas Leo yang sebenarnya. Lalu Luka memutuskan untuk membiarkan Leo untuk membantunya, ketika Luka masih menganalisis identitas dari Leo. Namun ketika Luka menganalisisnya dengan sistem, Luka menemukan faktor yang tidak diketahui dalam analisisnya, sembari berkomentar bahwa senang melihat Leo, dan memperkenalkan dirinya sebagai bos. Namun keterampilan Luka masih gagal untuk mengidentifikasi Leo, sehingga membuat Luka bertanya-tanya mengapa dia tidak dapat melihat informasi apapun tentang Leo, dan di saat bersamaan semua analisis yang dia jalankan telah gagal. Di sisi Leo terlihat kebingungan sembari berpikir tentang apa yang sedang dilakukan oleh Luka. Akan tetapi di saat bersamaan sistem mengeluarkan peringatan secara terus-menerus, yang membuat Luka cukup terkejut, sembari menyadari bahwa sistem selalu gagal dan tidak dapat menentukan identitas Leo secara pasti. Karena tidak berhasil, Luka pun sangat kebingungan dan keseimbangannya mulai goyah, dan dia pun terjatuh di hadapan Leo yang membuat mereka semua cukup terkejut. Di saat Luka masih dilanda dengan kebingungan, Leo mendekat menanyakan keadaannya, namun yang dilihat Luka adalah error sistem dengan sebuah monster yang sangat mengerikan berada di belakang Leo, yang seketika itu membuat Luka sangatlah terkejut ketakutan, sekaligus tubuhnya refleks menjauh dari Leo. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih.